Seringkali orang itu terus-menerus bergelimang dosa karena dia tidak tahu betapa besarnya dampak daripada dosa itu. Dosa itu, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, sekecil apapun itu membinasakan pelakunya yang melakukan satu dosa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini saya dan teman-teman berada di Masjid Al-Hikmah, tepatnya di Jalan Bangka 2, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Saya dan teman-teman malam ini sedang mempersiapkan kajian live Zoom. Dan ini studio mininya, nanti di sini buat MC. Keren ya. Lengkap semua, ada mixer juga, ada TV-nya juga buat monitor peserta. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Ceramah dan tausiah dari Habib Nabil Al-Musawwa. Kepadanya falyatafaddal mashkuran ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, terdengar? Alhamdulillah jelas Habib, jelas. Jelas ya, marhaba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil furqana liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bini'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadzuna al-Fadil Al-Ustadz Abdul Muiz Sa'adih, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih insyaallah. Yang beliau ini juga salah satu guru kita, ya guru saya juga. Saya ingat dulu beliau baru pulang dari Al-Azhar, kemudian terus beliau mengisi kajian hadis di salah satu masjid, dan yang tidak bisa saya lupakan dari beliau waktu itu, beliau mungkin belum diluluskan MA-nya tapi sudah disebut MA oleh panitia. Ya, lalu kemudian beliau katakan, saya masih ingat kata-kata beliau, ya beliau katakan, tadi disebut saya MA, itu tidak, kata beliau. Masya Allah, saya bilang tawadhu sekali ini ya Ustadz kita ini. Kalau orang lain biasanya belum doktor disebut doktor, diam aja gitu ya. Kalau beliau koreksi, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yutawil umrahu fi ta'atillah, ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian juga ada Ustadz Fahmi, ya Ustadz Fahmi yang dimuliakan Allah, ya Ketua DKM. Kemudian juga ada para tokoh yang hadir ya pada malam hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat siapa yang hadir ya di antara kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki dalam bentuk baik itu hisian, juga ma'nawiyan, dan juga Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebenarnya tadi udah disampaikan seluruhnya oleh Ustaz Abdul Muiz ya. Jadi saya tinggal tutup doa aja ini ya, insyaallah. Tapi baiklah, saya ingin mungkin menambahkan ya tadi guru kita Ustaz Abdul Muiz yang menyampaikan kepada kita semua bahwa yang namanya hijrah itu al-hijratu ma'nin ya. Jadi namanya hijrah itu ada dua jenis. Tadi beliau katakan yang pertama hijrah dari sisi makani, dari sisi tempat, juga ada hijrah dari sisi maknawi, ya dari sisi kejiwaan, mentalitas ya.
Saya ingin nambahkan saja sedikit itu ya dari apa yang tadi beliau sudah sangat lengkap sampaikan, yaitu seringkali orang bertanya bagaimana kita bisa hijrah, ya, atau bagaimana saya mau menjadi orang baik. Ya, saya ini adalah orang ahli maksiat, saya ini adalah orang yang jauh dari Allah. Saya juga mungkin jarang bersalawat ya kepada Rasul, ya saya juga sholat gak bisa khusyuk dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana kita bisa kemudian mengubah itu, pindah dari orang yang tidak baik menjadi baik, dari orang yang tidak khusyuk menjadi khusyuk, dari orang yang malas sholat menjadi rajin sholat, dari orang yang jauh dari taat sama Allah, bergelimang maksiat, kemudian menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Hadirin wal hadirat, tadi guru kita Ustaz Abdul Muiz menyampaikan satu hadis ya yang menjelaskan tentang hijrah dari sisi maknawi. Kata baginda Rasul SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ya dikatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apa sih sebetulnya orang Islam itu? Kata baginda Rasul SAW dalam salah satu definisinya, beliau menyebutkan al-muslim, orang Islam itu man salima al-muslimun, yaitu yang orang muslim lain itu selamat. Dari apa? Min lisanihi wa yadihi. Selamat dari kata-katanya, dari lisannya, dari caci makinya, dari tuduhannya, dari vonisnya, dari kemudian suuzonnya dan sebagainya, wa yadihi, dan juga dari tangannya, gangguannya, ya. Itu yang disebut dengan salah satu definisi dari muslim. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan wal muhajir, apa yang disebut orang hijrah itu? Man hajara ma nahallahu an. Namanya muhajir itu dari sisi maknawi adalah man hajara, orang-orang yang meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ma nahallahu an. Yaitu apa yang dilarang sama Allah. Kalau kita yang asalnya suka minum minuman keras, lalu kemudian kita berhenti, maka kita disebut sebagai orang yang muhajir. Kenapa? Sepanjang kalau hijrahnya itu meninggalkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau asalnya kita dari orang yang suka mengganggu orang lewat di jalan misalnya dan sebagainya, kemudian terus kita berhenti dari itu semua hanya karena Allah, maka kita disebut muhajir ilallah. Orang yang hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana Bib caranya mau melakukan semua itu? Ya. Saya kalau dengar ceramah Ustaz Abdul Muiz, ceramah para asatidat, para guru, para kiai, ya para tokoh-tokoh ulama, itu saya kepengen jadi seperti itu. Tapi kok berat, susah, ya. Nah, untuk bisa melakukan semua ini, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita perlu nomor satu memahami hakikat daripada dosa. Seringkali orang itu terus-menerus bergelimang dosa karena dia tidak tahu betapa besarnya dampak daripada dosa itu. Dosa itu, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, sekecil apapun itu membinasakan pelakunya yang melakukan satu dosa itu. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Mutaffifin, ya. Ayat yang ke-14, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak, bal, tetapi rana ala qulubihim, perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka, sehingga nggak bisa lagi dia sholat khusyuk, nggak bisa lagi dia tertarik sama baca Quran, tak bisa lagi dia duduk untuk berzikir kepada Allah, tidak bisa lagi dia khusyuk ketika sholat dan seterusnya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah menjadi ron, ya. Ron itu artinya menutupi, ya, ke dalam dada kita, ke dalam hati kita. Maka kalau di dalam bahasa Betawi itu ada disebutnya aron, ya. Nasi aron gitu ya. Aron itu mungkin berasal dari bahasa Arab aron gitu ya, karena dia mengeras, menutupi gitu ya. Nah,
terkait dengan ayat ini, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadisnya menyatakan, kata beliau, "Ida adam bal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda." Wahai hamba, ya, tahukah kalian ya bahwa kalau seorang hamba itu berbuat satu dosa saja, ya, maka sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat diberikan titik hitam. Satu titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa yang kita lakukan itu diberikan titik hitam. Lalu kata baginda Rasul SAW, fa in taba saqul alaihi. Kalau misalnya dia segera bertobat, itu dihapus titik hitam. Bersih lagi. Fa in zada fazadat. Ya. Kalau dia nambah, maka nambah lagi titik hitamnya itu. Ya. Dan begitu seterusnya sampai ada orang yang titik hitamnya memenuhi, maka itulah yang kata baginda Rasul dikatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tapi dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutupi hati. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, takutlah kita kepada dosa itu. Jangan anggap kecil dosa. Tapi lihat kepada siapa dosa itu kita arahkan. Kepada Allah, pencipta seluruh langit dan bumi, yang memberikan nafas kepada kita, memberikan darah kita mengalir, ginjal kita, jantung kita, semua sama dia dijaga supaya kita tetap bisa hidup. Sekali aja satu diambil. Salah satunya adalah saudara-saudara kita yang kena COVID. Sampai bernafas pun susah. Padahal itu udara gratis. Nggak ada harganya sampai nyari, beli ke sana kemari. Kenapa? Diambil sama Allah. Bagaimana kebebasan dia menghirup udara yang begitu bebas? Kata Allah, coba aku ambil satu itu. Maka terus dia susah payah bernafas. Lalu kemudian beli tabung oksigen dan sebagainya supaya bisa bernafas. Itu baru satu diambil. Nah, maka anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga. Jangan sampai kita menganggap remeh sama dosa. Ada seorang sahabat besar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan di dalam hadis, kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri. Kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Kata beliau, "Innakum, sesungguhnya atau sungguh-sungguh kalian itu la ta'maluna a'malan, kalian melakukan perbuatan-perbuatan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri, yang di mata kalian itu lebih halus daripada selembar rambut." Ini hal kecil. Ini dosa kecil. Ini enggak seberapa. Padahal kata Sayyidina Anas bin Malik, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, para sahabat maksudnya, ini menganggap dosa seperti itu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Anak-anakku sekalian, kira-kira kalau Sayyidina Anas bin Malik ada saat ini melihat apa yang kita lakukan, apa yang beliau katakan? Mungkin beliau akan pingsan, atau bahkan mungkin beliau akan langsung meninggal. Melihat betapa kita menganggap kecil terhadap dosa-dosa ini. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, dipertemukan nanti di jannah juga karena Allah. Kita duduk dalam majelis seperti ini juga karena Allah. Cuman bedanya kalau di sana kita duduk di majelis, kita dengar ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan juga para tabi'in, tokoh-tokoh besar. Kalau sekarang kita cuma dengar ceramahnya Al-Faqir, Nabil, Al-Musawa, yang nggak ada apa-apanya. Kalau di sana nanti kita dengar majelisnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita inginkan, itu yang kita cita-citakan. Nah, saya ingin berbagi ya di dalam kesempatan malam hari ini. Wallahu alam usia kita sampai kapan.
mungkin besok salah satu dipanggil. Ini dari kemarin 1 tahun ya kita melihat ulama-ulama banyak yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala karena penyakit ini. Kemudian juga saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Baru hari ini sehat, masih ketawa. Besok udah masuk rumah sakit. Ada yang besok isoman. Ada berapa hari kemudian ada yang meninggal, dan seterusnya. Saya ingin berbagi, hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang saya cintai, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mensikapi dosa. Bagaimana beliau juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in berinteraksi dengan dosa, ya. Dalam satu kesempatan, ya ini ada 2 riwayat, satu riwayatnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu lagi riwayatnya dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Sayyidina Anas bin Malik, saya sedang menyisiri rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saya lihat rambut beliau itu beruban, ya. Nah, kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, ya dalam riwayat lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Syayabatka ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, Anda sekarang kok beruban rambutnya, gitu ya. Biasanya hitam legam, ya sekarang kok beruban, ya. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling mulia itu menjawab, "Syayabatni Hudan wa akhwatuha." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Syayabatni Hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang membuat saya ini rambut saya ini beruban, wahai Anas bin Malik, ya, adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, ya, An-Naba, dan surat Idza Syamsu Kuwirat atau At-Takwir. Anak-anakku sekalian, ma yustafad min hadhihi al-qissah, min hadha al-hadith. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa ilmu yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita manfaatkan dalam sisa hidup kita? Baginda Rasul saja yang sudah diampuni dosanya terdahulu maupun akan datang, itu membaca surat-surat itu sampai beruban rambut. Lalu bagaimana dengan kita? Kita nggak dapat jaminan. Liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh-sungguh sudah diampuni dosa kamu wahai Muhammad, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Udah dijamin sama Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni semua dosanya, baca surat-surat itu beruban. Lalu bagaimana dengan kita? Baca min alif lam mim ila minal jinnati wan nas. Dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Wala ya'rifu halalahu wala haramahu. Enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Mana kisah bisa diambil, mana pelajaran, mana hikmah, mana ibrah. Nggak tahu, lewat aja begitu. Nah, sudah waktunya anak-anakku sekalian, ini bulan Muharram, bulannya hijrah. Yuk saya ngajak usini wa iyyakum. Saya ngajak diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita hijrah. Kapan lagi? Nggak tahu umur kita sampai kapan. Yuk mulai sekarang, setidaknya yang nggak pernah baca Quran, baca. Wah, Bib, saya nggak bisa baca sama sekali. Belajar sedikit-sedikit. Ya. Kalau saya belajar sedikit-sedikit, lama, Bib. Kata baginda Rasulullah SAW, "Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'lahu ajran." Yang baca Quran, dia terbata-bata, itu dapat 2 kali lipat pahala. Nggak ada yang nggak dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susah, lebih besar pahalanya. Yuk kita baca. Yang sudah baca, yuk perbaiki tajwidnya. Yang sudah diperbaiki tajwidnya, yuk kita pahami maknanya. Yang sudah dipahami maknanya, yuk kita tadaburkan, renungkan isi yang dibaca itu. Jangan lewat begitu aja. Yang sudah bisa merenungkan, yuk kita laksanakan. Sedikit demi sedikit ayat-ayat yang kita baca. Supaya hidup kita berubah, supaya kita hijrah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi
bagaimana Rasul ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga beliau ketika sholat begitu juga. Dikatakan sampai sholat tahajud. Sampai pecah-pecah telapak kaki. Kenapa? Karena lamanya berdiri. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah udah diampuni dosamu? Katanya, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Oh, wahai Aisyah, apa enggak pantas saya itu menjadi hamba yang banyak bersyukur? Udah dikasih kenikmatan begitu, ibadahnya malah makin banyak. Ya. Banyak ya kita ya udah jadi ustadz, udah jadi ulama, malah berkurang ibadahnya. Malah malas bangun tahajud, alasannya capek, alasannya sibuk, alasannya segala macam. Rasul itu SAW makin banyak kesibukannya, makin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ketika saya menyampaikan ini ada yang bilang, Bib itu kan Rasul. Ya. Saya kan bukan Rasul, ya saya adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin saya bisa mengikuti itu? Ya. Anak-anakku sekalian, saya berikan contoh-contoh yang bukan Rasul. Ya. Insya Allah kita kenal seorang sahabat besar yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Dikatakan oleh putrinya yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika baginda Rasul SAW menyatakan muru Abu Bakar ayyakunal imam, suruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Pada saat Rasul SAW sudah sakit parah di akhir hidup beliau, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Apa jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha? Kata beliau, jangan diperintahkan Abu Bakar ya Rasulullah. Beliau itu kalau membaca sering tidak terdengar bacaannya karena kerasnya tangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nangis lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nangis lagi. Itu bukan Rasul anakku. Tapi begitu takutnya sama Allah. Begitu dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan sampai kemudian kita yang sudah nggak dekat sama Rasul, udah juga nggak dapat jaminan. Sayyidina Abu Bakar itu dijamin masuk surga, ya. Radhiyallahu an, ya, wa ardah, ya sudah diridhoi sama Allah SWT. Tapi baca satu ayat nangis. Lalu bagaimana dengan kita? Anak-anakku sekalian, jangan nunggu. Ada orang bilang, saya nanti aja Beb, kalau udah tua. Kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua bagaimana? Ya. Saya umur sekarang 54 tahun. Adik saya yang lebih muda, Habib Mundir Al-Musawa, meninggal duluan dari saya. Anaknya beliau yang pertama meninggal masih kecil. Nggak ada jaminan. Jadi, apa muda, apa sedang, apa separuh baya atau tua, sama kewajibannya. Mulai kita dari sekarang. Anak-anak sekalian, di bulan Muharram, Syahrullah al-Muharram. Kata baginda Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan, Syahrullah al-Muharram. Rawah Muslim. Jadi, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Oh ya udah Bib, kemarin Tasu'a sama Asyura. Bukan hanya itu. Kalau mampu perbanyak puasa di bulan Muharram, berbuat baik di bulan Muharram, sedekah di bulan Muharram, ya, dan lain-lain. Termasuk kita niatkan hijrah. Kalau kemarin kita ngasal-ngasal, sekarang kita perbaiki. Ya. Anak-anakku sekalian, kita pindah ke kisah sahabat yang lain. Ya. Ini dengan kita mengingat kisah-kisah mereka. Seolah-olah mereka di depan kita. Dan nanti di akhirat kita ketemu betul sama mereka ini. Ya. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya dengar kisahnya. Musofah, salaman. Cuma apa kita bisa salaman? Atau kita ketutup sama dosa kita. Kita jauh di belakang. Hanya bisa lihat dari kejauhan. Maka yuk kita niatkan. Sekecil apapun. Hijrah itu berarti anakku. Ya.
Saya cuma bisa begini, enggak apa-apa. Allah itu maha mensyukuri apapun yang kita lakukan. Asal kita niat sungguh-sungguh berubah. Kita mendekat sama Allah satu jengkal, Allah itu satu hasta. Kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Maksudnya mendekat dengan cepat. Jadi niatkan kita untuk hijrah. Kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, ya dikatakan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ya, khalifah. Kebiasaan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah malam hari dia mencari di antara rakyatnya yang belum makan. Lalu kemudian dia bawa sendiri. Dia pikul dengan badannya untuk dia kasih makan. Mudah-mudahan juga ini dimiliki oleh para pemimpin kita, para ulama kita, para orang kaya kita, ya, untuk memiliki seperti itu. Peduli sama orang lain semampunya. Dia bawa makanan, lalu kemudian dia ngecek, ya. Sampai dikatakan kalau ada satu ekor unta terpleset di kota Madinah, Umar mas'ulun indallah. Umar nanti ditanya, tanggung jawab di hadapan Allah. Suatu ketika malam hari dia sedang keluar, kemudian dia dengar orang di kejauhan sedang salat malam, tahajud. Kemudian orang itu sampai kepada surat At-Tur, ya. Kemudian dia baca, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, dan seterusnya. Umar dia dengarkan. Sampai pada ayat Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', ayat ke-7 dan ke-8. Itu Umar yang tinggi besar itu gemetar badan, lalu jatuh duduk sambil dia berkata, qasam wa inna wa'dallahi haq. Itu sumpah Allah, dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Apa makna ayat itu, anakku? Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Malahu min dafi'. Gak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Umar itu lemas duduk, jatuh duduk. Lalu kemudian dikatakan beliau itu sakit sampai seminggu lamanya. Karena ayat itu. Ini Sayyidina Umar sudah diampuni dosanya, begitu banyak pahalanya. Orang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ayat itu tuh sampai ketakutan. Lah kita, wah aman, masuk surga lah pasti. Haula wala quwwata illa billah. Yuk kita, anak-anakku sekalian, kita ikuti mereka. Karena mereka itu yang sudah menunjukkan kebenaran. Ya. Sehingga kebenaran itu sampai kepada kita melalui mereka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita pindah ke sahabat yang lain, yaitu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an wa ardah. Sayyidina Uthman dikatakan beliau itu senantiasa membaca Al-Quran dan menghatamkan Quran, ya. Seminggu sekali beliau khatam Quran, ya. Bahkan kadang-kadang sampai 3 hari sekali beliau khatam Quran. Bahkan sampai ketika beliau wafat pun itu dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, ya. Dan ayat terakhir yang beliau baca sebelum wafat, ya, kata para ulama, ya, dalam kitab-kitab sirah dikatakan, yaitu ayat berbunyi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ya. Maka jika mereka beriman, ya, kepada apa yang sudah diturunkan, ya, yang sudah kamu beriman kepadanya wahai Muhammad, sungguh mereka sudah dapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan dengan kamu, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu surah Al-Baqarah ayat 137. Ayat yang terakhir beliau baca itu. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karomah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, orang-orang yang membunuh beliau itu satu persatu mati dengan keadaan yang tidak baik. Persis seperti ayat yang dibaca terakhir kali oleh beliau, sehingga darah beliau itu membasahi mushaf itu, ya. Luar biasa. Nah, hadirin wal hadirat, kita lihat misalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah,
ya. Dikatakan beliau itu sampai ketika membaca Al-Qur'an itu ketika sholat ya tahajud beberapa kali pingsan beliau itu, ya. Ini ada satu hadis ya yang diriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair rahimahullah taala anhu, ya seorang tabi'in ya dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, jadi kata Sayyidina Abu Darda, ya saya melihat suatu kesempatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berada di halaman yang penuh pepohonan, ya, pohon-pohon kurma, lalu ia tiba-tiba menghilang. Ya, jadi maksudnya mengasingkan diri, sembunyi. Ya. Saya mencari-cari kemana ini, kok nggak ada ini Sayyidina Ali. Saya kira wah ini kayaknya pasti karena dia masuk dalam pepohonan terus pulang ini kayaknya. Ya. Tiba-tiba di salah satu pepohonan itu saya dengar ada orang sedang berdoa. Jadi doanya itu menghibah sekali. Ya Allah, ya Tuhanku, berapa banyak dosa yang sudah aku lakukan, yang karena kebijakan-Mu tidak pernah Engkau balas. Berapa banyak dosa yang karena kemurahan-Mu tidak Engkau gugat dosaku itu. Ya Allah Tuhanku, bila sepanjang umur saya hanya berbuat dosa saja kepadamu, ya. Lalu itu dicatat di atas suhuf, maka saya tidak mengharap sesuatu pun selain ampunan-Mu, ya Allah. Dan saya tidak mengharap sesuatu kecuali keridhaan-Mu. Itu sampai membuat Sayyidina Abu Darda berlinangan air mata. Ya. Lalu kemudian saya lihat beliau berdiri, kata Abu Darda, melakukan sholat. Ketika berdiri lama begitu, kemudian terus beliau jatuh. Saya kira meninggal. Ya. Taunya pingsan, dibawa. Ya. Ketika sampai ke rumahnya beliau, lalu Sayyidatina Fatimah bertanya, kenapa ini? Tadi dia lagi sholat. Oh, itu sering terjadi. Beliau kalau udah takut sama Allah begitu. Itu seorang pahlawan Islam luar biasa. Jihadnya luar biasa. Hijrahnya luar biasa. Dari sejak kecil masuk Islam. Tapi begitu takutnya sama Allah sampai sholat tahajud pingsan. Anak-anakku sekalian, kita di mana? Apa masih pantas kita menganggap diri sebagai umatnya Sayyidina Muhammad, penerusnya para sahabat itu? Kalau kita nggak ada sedikit pun rasa takut sama Allah, ya, sehingga kemudian gampang aja melakukan dosa. Insya Allah kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang saleh, salehah, dijaga sama Allah, pelihara sama Allah, diampuni Allah, dirahmati Allah, diberkahi hidupnya, meninggalnya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kita perlu mengikuti itu. Ya. Ada seorang tabi'in, ya, Ali, ya, Ali bin Husain, ya, rahimahullah. Jadi Ali bin Husain ini cucunya daripada Ali bin Abi Thalib. Dia diberi gelar Zainal Abidin. Ya, kenapa? Ibadahnya luar biasa. Dalam gelarnya yang lain As-Sajjad, ya, karena setiap hari itu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ya. Nah, Ali Zainal Abidin ini kalau dia mau melakukan sholat, mukanya pucat pasi. Ditanya sama yang lain, sahabat-sahabatnya, kenapa wahai cucu Rasulullah? Cicit Rasulullah, kok kenapa Anda kalau sholat itu pucat pasi? Terus kata beliau, sambil gemetar, tahukah kalian kepada siapa saya menghadap sekarang? Pencipta langit dan bumi, gimana kalau saya salah? Gemetar beliau. Ya. Itu orang yang sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnah. Ya. Lalu dia ditanya, kalau dibandingkan ibadah kamu dengan ibadah kakekmu, ya Sayyidina Ali, itu seperti apa? Jawab beliau langsung dan tegas, yaitu sama seperti perbandingan antara ibadah kakekku dengan Rasulullah SAW. Nggak ada apa-apa ibadah saya. Gitu. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh-contoh ya dari manusia-manusia langit, manusia-manusia yang dekat sama Allah. Mereka pahalanya banyak, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, melakukan berbagai macam amal-amal saleh, ya, tetapi mereka begitu takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, begitu dekatnya sama Allah, begitu seringnya mereka untuk menyendiri sama Allah, nangis sama Allah, takut sama Allah, minta bimbingan sama Allah.
Bedakan dengan orang-orang sekarang. Apa-apa curhatnya di medsos. Apa-apa minta tolong sama orang. Mana iman kita sama Allah Subhanahu wa taala? Yang maha kaya itu manusia atau Allah? Minta sama Allah. Baru minta sama manusia sebagai ikhtiar. Tapi yang penting adalah dekatnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan makna hijrah ini kita menjadi lebih dekat ya sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita memulai dengan hijrah maknawi tadi, ya kemudian nanti akan berakibat kepada hijrah kita dari sisi yang lain juga. Kemudian kita meninggalkan hal-hal yang buruk, ya pergaulan yang buruk, perbuatan yang buruk dan sebagainya, memulai dengan rasa takut kita, memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ini kita juga dalam keadaan kemerdekaan. Saya ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para ulama, ya, para ulama terdahulu, orang-orang yang saleh, para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berjuang dulu ya bersama para pahlawan kita, ya. Memulai kemudian juga mengajak orang kemudian bertakbir, ya Allahu Akbar dan seterusnya. Maka hendaknya kita syukuri kemerdekaan ini. Ya. Jangan kita kemudian menjadi terpecah belah, jangan kita kemudian menjadi bangsa yang disebutkan di dalam Quran kaghutais sair, ya seperti buih dalam banjir, ya. Tapi kita hendaknya bersatu, ya tadi guru kita menyampaikan, ya Kiai Abdul Muiz, ulama Betawi, bahwa hendaknya kita bersatu, ya kita bersama-sama, ya kita saling menolong, bukan saling membenci, saling memahami, bukan saling memvonis, bukan saling mencaci maki, bukan saling merasa paling benar sendiri dan seterusnya, tapi kita bersama-sama. Kita boleh punya cara-cara yang berbeda, tapi mereka adalah saudara kita sama Muslim, kita hormati, kita hargai, kita cintai. Ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, kemarin itu ketika saya berdoa di DPR MPR, itu benar-benar saya menginginkan kebaikan. Ya. Jadi doa itu sebenarnya doa yang masyhur. Ya Allah ma'aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, itu doa yang masyhur. Jadi Allah perbaiki agama kami. Ya kenapa? Karena yang maha sempurna hanya Allah. Begitupun Allah ma'aslih wulata umurina. Ya Allah perbaikilah para pemimpin kami. Itu bukan dalam konteks nyindir ya, kemudian macam-macam itu jadi dipelintir ke sana kemari. Tujuannya benar-benar saya mendoakan dengan ikhlas. Ya, kewajiban para ulama adalah mendoakan. Ya, mendoakan semua, mendoakan para pengusaha. Ya, dalam doa itu saya doakan para pengusaha, saya doakan rakyat, saya doakan pemimpin, saya doakan para wakil rakyat. Semuanya mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah. Jadi niatnya baik, karena itu adalah dalam rangka kemerdekaan. Ya, bahwa kemudian dipelintir sana sini bilang kritik keras segala macam, wah saya tidak ada niat seperti itu. Ya. In uridu ilal islah mastata'at ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaika unib. Ya, jadi keinginan saya hanya untuk memperbaiki sekuat tenaga saya. Islah di situ artinya melakukan perbaikan, ya. Dan tidaklah taufik itu kecuali dari sisi Allah. Ya, hanya kepada Allah saya bertawakal dan hanya kepada Allah saya akan kembali. Kita semua akan kembali. Mudah-mudahan dengan ini semua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita menjadi lebih dekat sama Allah, lebih dekat kepada Sayyidina Muhammad, lebih dekat kepada para sahabatnya, dan kita kemudian berusaha untuk mulai bulan ini kita hijrah. Apapun perbuatan buruk, yuk kita mulai hijrah. Yang namanya cahaya itu memulai dari yang kecil, kemudian dia akan menjadi cahaya yang terang manakala kita terus-menerus mendekati cahaya itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendekati cahaya dan dijauhkan dari kegelapan. Allahu a'lam bishawab, fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza kepada Habib Nabil Al-Musawwa yang dengan tausiahnya insyaallah usai tablik akbar Muharram kita di 1443 Hijriah. Masya Allah sekali, tausiah yang sangat menggugah, yang memberikan insyaallah dampak yang baik kepada kita, dan semoga seluruh hadirin, seluruh peserta Zoom yang hadir Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan semoga menjadi batu loncatan perubahan kita ke depan, menjadi pribadi yang baik, menghijrahkan diri kita
dari yang buruk menuju kepada yang lebih baik, dari ahli maksiat menuju ahli ta'ah, dari seseorang yang tadinya mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor kepada sesama muslim, mulai menjaga lisannya dan mulai menjaga tangannya dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza, dan jazakumullah khairul jaza juga kepada seluruh peserta, kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Dan saya juga ingin menyapa Ketua Yayasan Al-Hikmah, Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Ustadz Syarifuddin, yang juga berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rahmat dan hidayah insyaallah. Baik, jamaah sekalian rahmatillah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, maka kami ingin memohon kepada guru kita, kepada Habibana Nabil Musawa, untuk dapat memimpin doa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan seluruh dunia Islam insyaallah. Mungkin bisa dipimpin Habib. Masya Allah, Masya Allah. Ini ulamanya banyak nih. Tafadhol gantian yang baca doa. Saya juga gak apa-apa. Masya Allah. Ini menghormati, tadi ada Ustadz Syarifuddin, ada yang lain-lain. Tafadhol ya Habib. Nah saja, baik-baik. Baik, hadirin wal hadirat, kaum muslim muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Saya ingin membacakannya pada kesempatan ini, doa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, seorang ulama dari Tarim Hadramaut, ya, doanya terhadap seluruh kaum muslimin. Ini dari sekian ratus tahun yang lalu, ya, sudah sedemikian lama, tapi sangat pas ya dalam kondisi kita pada saat ini. Mari kita aminkan sama-sama doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawati ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adabi ila ar-rahmah wa minad dunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minad dhulli ila al-'izz wa minal ihanah ila al-karamah wa minad dhiqi ila as-sa'ah wa minasy syarri ila al-khair wa minal usri ila al-yusr wa minal idbar ila al-iqbal wa minas saqmi ila as-sihah wa minas sukhti ila ar-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minal khidlani ila at-tawfiq wa minal bid'ati ila as-sunnah wa minal jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa 'ala ad-dunya bit-taqwa wa 'ala at-taqwa bil-'amal wa 'ala al-'amal bit-tawfiq wa 'ala jami'i dhalika bi-lutfika al-mufdi ila ridhaka al-munhi wa ila jannatika al-mashubi dhalika bin-nadhar ila wajhika al-karim. Ya Allah, selamatkan dan pindahkan kami semua dan seluruh kaum muslimin dari kedukaan pada kebahagiaan, dari api neraka menjadi ke dalam syurga, dari azab kepada rahmat, dan dari dosa kepada ampunan-Mu ya Allah, dan dari keburukan kepada kebaikan, dari ketakutan kepada keamanan, dari kefakiran dan kemiskinan kepada kekayaan, dan dari kerendahan kaum muslimin menjadi ketinggian mereka, dari kehinaan kepada kemuliaan ya Allah, dari kesempitan kepada kelapangan hidup ya Allah, dari keburukan kepada kebaikan, dan dari kesusahan kepada kemudahan ya Allah, dari kemunduran kaum muslimin kepada kemajuan ya Allah, dari penyakit kepada kesehatan, dari murka-Mu kepada keridhaan-Mu ya Allah, dari kelalaian-Mu menjadi kesadaran, dari kelalaian kami menjadi kesadaran kami, dan dari kemalasan menjadi kesungguhan, dari keterhalangan menjadi taufik, dan dari bid'ah kepada sunnah, dari kezaliman menjadi keadilan. Ya Allah, tolonglah kami dalam menjalankan agama kami dengan dunia kami, dan dalam menghadapi dunia ini dengan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan untuk bertakwa itu dengan amal-amal kami ya Allah, dan dalam beramal dengan taufik sehingga amal itu ikhlas hanya karena Engkau ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dalam semua itu dengan kelembutan-Mu
yang menyampaikan kepada ridha-Mu, yang mengantarkan kami kepada syurga-Mu, dan disertai anugerah bisa memandang wajah-Mu yang mulia di surga-Mu kelak ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami dan juga berikan kepada mereka kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami menjadi perhiasan mata kami dan jadikan mereka imam bagi orang-orang yang beriman. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.